Oke teman-teman, jumpa lagi di video saya ya. Sudah lama saya tidak membuat video di YouTube ya. Kali ini saya ingin membuat lagi teman-teman. Ya kita awali ya. Semoga diberi kelancaran. Ini teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas ada postingan yang menarik ini ya. Saya bacakan postingannya di sini ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Postingannya seperti ini. Dari Mbak Yulinco. Saya ingat kedatangan beberapa bulan yang lalu di Yongin Training Center. Barusan datang di training center seorang anak PMI. Minta pulang ke Indonesia, alasannya istri menangis terus. Maklum karena sedang hamil. Waktu itu saya bujuk-bujuk supaya tidak pulang dulu dan menenangkan istrinya. Barusan dapat telepon ternyata Mas itu udah di posisi di Indonesia. Udah 1 bulan kerja di Korea, ternyata minta pulang Indonesia karena alasan ingin menjenguk istrinya. Sedangkan pabriknya sudah terlanjur melapor kepulangan ke Nodongbu. Kini ceritanya Mas itu pengen balik ke Korea lagi, berani bayar pengacara berapapun biayanya. Ada yang bisa ngenalin pengacaranya? Nah, ini postingan dari Mbak Yulinco ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini kasusnya agak menarik ini ya. Ini ada mas-mas PMI Korea yang sudah 1 bulan di Korea tetapi minta pulang. Nah, yang jadi masalah di sini adalah sementara pabriknya itu melaporkan ke Nodongbu itu melaporkan kepulangan ya. Kepulangan itu artinya ya selesai kontrak. Akhirnya pabrik itu melaporkan untuk pulang seterusnya teman-teman ya, bukan melaporkan untuk cuti ya. Kalau cuti ya nggak perlu lapor kalau cuma cuti itu. Makanya yang sangat disayangkan ya ini teman-teman ya, mungkin ini masnya ngomong ke pabriknya itu agak salah mungkin ya. Harusnya ngomong kalau cuti, tapi kalau baru 1 bulan di Korea minta cuti ya susah ya teman-teman. Kalau menurut saya ya pasti tidak boleh, pasti tidak boleh. Apalagi karena masih baru ya, namanya juga baru 1 bulan. Kasus seperti ini tuh hampir mirip kasus dengan teman saya waktu saya proses ke Jepang teman-teman. Yang bedanya kalau teman saya waktu proses ke Jepang itu dia belum berangkat, masih di training center yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi beliaunya itu teman saya ini mengundurkan diri, jadi tidak jadi berangkat ke Jepang. Ya karena alasan istrinya lagi hamil teman-teman. Kalau ini wah sangat disayangkan ya, ini sudah sampai di Korea, sudah bekerja 1 bulan, tapi ya malah seperti ini kasusnya teman-teman. Ya ini sebagai pembelajaran ya untuk teman-teman yang saat ini belum berangkat. Ya kalau nanti dapat panggilan terbang ke Korea, ya sebaiknya diomongkan baik-baik dengan istrinya ya, dengan istrinya. Jikalau nanti terdapat panggilan dan istrinya sedang hamil ya dikonsultasikan dengan baik ya. Di rumah kan juga ada yang namanya mertua, ada juga orang tua, ada juga saudara ya diomongkan dengan baik-baik lah. Jadi ya proses kita ke Korea lancar, istri pun di rumah juga ada yang menemani teman-teman ya. Sebaiknya seperti itu ya kalau menurut saya ya. Tapi ya kembali lagi ke keputusan pribadi masing-masing. Tapi ya ini menurut saya sangat disayangkan sekali teman-teman. Sama teman kan tahu sendiri ya bagaimana susahnya proses ke Korea. Harus melewati ujian melawan ribuan orang. Harus tes kesehatan. Harus belajar di LPK berbulan-bulan. Ada yang bertahun-tahun juga. Ada yang harus mengulang ujian 2 kali, 3 kali baru lulus ada. Setelah lulus harus menunggu dapat SLC atau kontrak kerja 1 tahun, ada yang 2 tahun sudah mepet, ada juga. Kalau sudah sampai Korea malah seperti ini teman-teman ya. Ya kalau bosnya sudah melaporkan ke Nodongbu kepulangan, ya artinya ya sudah tidak bisa lagi balik ke Korea teman-teman ya. Karena apa? Ya karena ya sudah diputus kontrak teman-teman ya. Sudah dinyatakan pulang ke Indonesia seterusnya.
bukan pulang cuti teman-teman. Jadi sangat disayangkan sekali kalau menurut saya teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau sudah begini, terutama untuk TKI Korea yang sudah ada di Korea ya, bisa komen di bawah ya, bisa komen ya teman-teman ya. Menurut masnya gimana kalau terjadi kasus seperti ini teman-teman? Pokoknya saya doakan untuk teman-teman yang saat ini proses kerja ke Korea, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Semoga tahun ini baik yang ambil fishing ataupun manufaktur diberi kelulusan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.